Halo, Assalamualaikum Kak Nunu. Waalaikumsalam Ratna. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya, ini Kak Nunu, aku dapat tugas dari dosen aku untuk ngewawancarai narasumber. Nah, dia tuh ada 3 tema. Nah, Ratna ngambil tema tentang anak magang, karena kebetulan Kak Nunu kan pernah nanganin anak magang nih. Tapi sebelum Kakak jelasin tentang bagaimana perekrutan, bagaimana perjanjian anak magang di tempat Kak Nunu boleh nggak perkenalin nama Kak Nunu dulu? Nama, kerja di mana, bagian apa? Kakak kenalin ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurjana atau Nunu lah yang dikenal. Saya kerja di PT Batam Cipta Industri yang bergerak di bidang developer dan kontraktor. Saya kerja di sana sih lumayan lah, hampir mau 6 tahun juga. Sudah lama ya? Ya gitulah, setahun sekali pasti ada sih memang anak magang di tempat kami. Biasanya tuh anak magang dari mana aja Kak Nunu? Kami selama ini cuma terima dari dari sekolah SMK. Belum pernah dari diploma atau S1 gitu, dari kampus-kampus gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang di sana mencoba untuk masuk, atau memang di perusahaan Kak Nunu cuma ngerekrut anak magang yang dari SMK aja? Kami cuma merekrut dari anak SMK aja sih. Gimana prosesnya Kak? Prosesnya sih kayak biasa ya, kayak perusahaan lain. Orang tuh dari pihak sekolah pasti ada surat permohonan dulu untuk minta persetujuan anak dari sekolah mereka mau PKL di tempat. Baru nanti kami ada surat balasan buat terima mereka di tempat kami. Lalu paling ada perjanjian, setelah itu kan pasti ada perjanjian, nanti ada prosedur PKL-nya seperti apa, kayak gitu. Biasanya bagian apa aja sih Kak Nunu yang anak magang di tempat Kak Nunu? Bagian apa? Kami lebih mengutamakan sih, karena kami kan di bidang developer kontraktor, jadi pasti lebih ke bagian arsip sama keuangan gitu kan. Jadi pasti kami ngutamainya tuh jurusan akuntansi atau administrasi yang sehubungan lah dengan kerjaan kami gitu, yang bisa bantu kan. Kalau anak magang itu kan ada perjanjian kerja atau kontraknya kan, itu gimana Kak Nunu? Ada syarat-syarat tertentu nggak sih Kak untuk merekrut di perusahaan Kakak untuk anak magang ini? Pertama, mengutamakan umur di minimal 17 tahun. Mengutamakan minimalnya 17 tahun. Terus otomatis pasti lulus seleksi dari pihak sekolah kan. Terus yang sehat jasmani rohani. Terus yang lebih utama sih yang jurusannya sih, kalau di tempat kami. Lebih ke jurusan itu, akuntansi atau administrasi. Lebih ke itu sih syaratnya. Oh gitu ya. Tapi kan biasanya nih kalau anak SMK itu kan kebanyakan usianya di bawah 17 tahun. Ada juga yang di bawah 17 tahun sudah disuruh magang karena kewajiban dari pihak sekolahnya. Tapi kan di dalam undang-undang yang kita ketahui kan minimal itu umur 17 tahun tuh. 17 tahun. Iya, untuk bisa ikut magang. Itu gimana Kak? Kalau pernah sih kami mengalami hal itulah ya. Dia tuh kayak misalkan dia baru naik kelas 2. Tapi di gelombang pertama tuh udah masuk PKL. Dia kan berarti belum genap 17 tahun kan? Iya benar. Tapi kami lihat dari sisi ya dari pihak sekolah, kayak dari pihak sekolah mereka udah istilahnya dianjurkan gitu kan. Jadi kami pikir sih itu udah lulus seleksi dari pihak sekolah sih. Jadi kami ya terima aja. Cuman kadang memang dilihat juga dari sisi anaknya kayak gimana. Kayak gitu. Apakah perlu juga harus ada izin orang tuanya untuk magang itu? Kalau seumpamanya anaknya di bawah 17 tahun, Kak. Kalau dari perusahaan Kakak perlu nggak surat izin? Kalau dari perusahaan orang kami
Kalau perusahaan kami perlu sih, karena umur di bawah 17 tahun itu kan istilahnya masih labil ya. Iya, benar. Takutnya mereka ada batin tertekan. Soalnya kan kalau praktek kerja lapangan ini kan beda dengan sekolah kan. Kalau praktek kerja lapangan kan istilahnya lebih ya harus gitu istilahnya kan. Iya. Beda dengan sekolah yang cuma belajar gimana-gimana. Tanggung jawabnya lebih besar lah istilahnya kayak gitu. Kalau kerja. Nah, selain dari program magang yang di masa pandemik ini, kalau kalau seandainya ada anak magang nih di tempat kakak, itu gimana? Di masa pandemik gini kan, seandainya nih di masa pandemik gini masih ada anak magang di tempat kakak, apakah diberhentikan atau gimana kebijakan dari perusahaan kakak? Kebijakan dari perusahaan kami sih nggak sementara ini ya, nggak terima dulu mahasiswa atau anak yang praktek kerja lapangan. Karena kan sebelumnya memang sebelum pandemik ini udah ada surat permohonan dari sekolah untuk rekrut ini kan, anak PKL. Cuma karena adanya pandemi ini jadi kami kayak pending dulu gitu. Karena kami nggak mau ambil resiko juga sih. Tapi dari pihak sekolah pun ini kok istilahnya mereka responnya ngerti juga karena memang kondisinya lagi kayak gini kan. Jadi nggak memaksakan kita harus terima anak tersebut gitu. Nah, kalau seandainya lagi sekarang ini kan lagi masa pandemi ini, kebetulan nih ada anak magang yang sedang magang di tempat kakak. Itu gimana? Kayaknya kalau memang udah terlanjur terlanjur lagi magang, mungkin kami masih lanjut sih. Masih lanjut proses, tetap lanjutin. Itu berapa lama sih Kak biasanya anak magang di sana? Di tempat kami maksimal anak magang tuh 4 bulan aja. Kami nggak pernah terima di atas 4 bulan. Kenapa Kak? Karena dari peraturan kami sih nggak mau terlalu banyak melibatkan anak magang gitu. Jadi pekerjaan kami gitu ada privasinya gitu ya. Kami lebih banyak ininya sih privacy, kayak kerjaan pun nggak semuanya kami kasih ke anak magang. Jadi yang beberapa perlu dibantu ya kami minta bantu. Tapi yang kalau menurut kita lebih ke kayak keuangan intim itu kan inti tuh, maksudnya lebih ke gimana privasi perusahaan, kami nggak semuanya kasih ke mereka. Beberapa aja yang kami minta bantu gitu. Biasanya apa tuh Kak yang diminta bantu tuh, bagian apa atau kerjaan tentang apa? Kami lebih ke arsip dokumen, terus lebih ke pencatatan hutang piutang kalau akuntansi ya. Catatan hutang piutang, terus lebih ke hitung pendapatan. Kayak kami kan ada penjualan batako juga kan, kayak material. Nah kami nanti ada minta mereka buat hitung stok penjualan. Itu sih paling yang lebih menjurus ke jurusan mereka ya, lebih ke hutang piutang sih, kayak statement, invoice gitu-gitu, arsip. Kak, kalau menurut pandangan kakak kan sering nih banyak kejadian kasus anak magang tujuannya magang untuk mengetahui lah tentang pembelajaran kayak akuntansi, tentang akuntansinya ya, utang piutang tadi. Tapi kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang lain ataupun dimanapun, kebanyakan itu kan dijadikan hanya sebagai ini, maaf kata ya, jadi tukang fotokopi. Cuman jadi tukang fotokopi. Nah, dia ngajuin nih untuk ke akuntansinya, lebih ke akuntansi berarti ke adminnya ya. Tapi kebanyakan pada realitanya itu mereka lebih jadi kayak
Jadi ini tukang bantu-bantu untuk fotokopi, ketik-ketik surat, kan itu istilah katanya tidak berhubungan dengan apa yang mereka ajukan untuk magang. Hmm. Nah, gimana menurut kakak itu? Menurut kakak sih itu nggak sesuai dengan undang-undang ya, undang-undang pasal 21. Mm-mm. Karena kan mereka kerja magang di tempat kami itu kan untuk praktek keterampilan mereka kan. Iya, Sedangkan mereka pas magang di tempat kami malah nggak sesuai dengan yang mereka minta gitu ilmunya istilahnya kan. iya benar. Itu menurut kakak nggak sesuai sih. Nggak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan pasal 21 itu kan. Kalau seumpamanya anak magang itu bikin kesalahannya tuh dalam tindak pidana. Itu gimana kebijakan dari perusahaan kakak? Tindak pidana ya? Iya. Kalau udah tindak pidana sih kami kayaknya langsung berhentiin sih. Oh, diberhentiin. Kalau kalau masalahnya masih sepele, kesalahan kecil, itu mungkin kayak masih toleransi. Cuma kalau udah ke tindak pidana itu kayaknya udah serius sekali kan. Apalagi anak sekolah. Iya. Itu pernah nggak kejadian di perusahaan kakak? Di kami nggak pernah sih, alhamdulillah. Nah, terus fasilitasnya kan anak magang ini memiliki hak-hak untuk sebagai anak magang kan. Nah, perusahaan juga memiliki kewajiban. Itu hak yang diterima sama anak magang itu apa aja, Kak? Kalau disesuai dengan perjanjian, kan kami ada perjanjian magang juga kan, sebelum mereka magang. Di perjanjian itu kan ada hak dan tanggungan antara si anak magang sama perusahaan. Kami sih di situ ada juga disebutin, maksudnya kayak dijelaskan anak magang di kami tuh hanya tidak mendapatkan fasilitas lebih dari uang saku istilahnya. Perjanjian magang ya, kami kan setelah terima anak itu diterima oleh perusahaan kami untuk magang, itu kan ada perjanjian magang antara si anak magang sama perusahaan. Nah di situ nanti dijelasin hak dan tanggungan kewajiban si anak magang dengan perusahaan itu apa, terus jangka waktu program magang, besarnya uang saku. Nah di besar uang saku itulah kita tuh istilahnya mungkin kayak fasilitas juga sih, karena uang saku itu kan terdiri untuk fasilitas untuk mereka transport, untuk uang makan mereka gitu istilahnya. Cuma kalau untuk uang untuk BPJS, fasilitas BPJS atau asuransi perusahaan atau apa itu sih nggak ada. Berarti cuma uang saku aja ya? Karena kami pikirkan itu pun untuk fasilitas transport mereka kan, ongkos mereka, makan mereka. Biasanya sekolah dari mana aja sih Kak yang ikut magang? Kami biasanya dari SMK Maitreya Wira, SMK Kolese, SMK itu sih lebih banyak. Karena dari awal tuh sekolah itu yang setiap tahun masuk gitu loh. Kami sih sebenarnya sesuai dengan permintaan si pihak sekolah ya. Cuma mungkin karena beberapa sekolah yang mengenal perusahaan kami ya, itu yang kami terima. Cuma kebanyakan memang itulah sekolah kolej. Permintaan dari kami ya orang PKL kami terima. Cuma kan itulah tengok dulu syaratnya, tengok dulu gimana prosedurnya. Maksudnya di pihak sekolah kan kadang takutnya nggak cocok dengan perusahaan juga kan. Kalau yang program magang sendiri ada nggak Kak? Program magang mandiri, dia ngajuin diri sendiri tanpa permintaan dari sekolah. Mandiri nggak pernah. Kami kami semua ini sama sekolah. Perusahaan kakak tuh bergerak di bidang developer, kontraktor, perdagangan. Sebenarnya masih berkaitan sih. Kayak misalkan perdagangan kan lebih ke material pembangunan.
Terus kami ada kontraktor juga. Istilahnya kan kontraktor tuh kami kerjasama buat membangun. Jadi kami itu kan sebagai kontraktor iya, terus ada perdagangan juga kan. Ambil barang dari dari kami juga istilahnya gitu. Terus kayak developer tuh kan bangun rumah, ruko, gudang kan. Nah itu kami juga yang bangun sendiri, makanya masih berkaitan sih sebenarnya. Developer, kontraktor, perdagangan material gitu. Paling customer-nya lebih banyak dari customer penjualan ruko, customer penjualan material aja. Proyek apa aja, Kak? Banyak sih suka proyek. Kalau kontraktor ya, suka jadi itu proyeknya sama kami. Suka jadi Tahu itu keseluruhan Sukajadi atau Kelurahan Sukajadi itu sama BCI. Sekarang lagi kerja sama di Melcim lagi ada pembangunan gudang. Itu proyek kami juga. Terus lagi ada pembangunan ruko di dekat Temiang. Tahu nggak tahu memang ada 2 gelombang. Terima 2 gelombang anak PKL di semester pertama anak sekolah sama semester kedua. Itu kadang beda sekolah, kadang dalam satu sekolah gitu. berapa orang, Kak, biasanya? Kami maksimalin 2 orang sih dalam satu gelombang ya. Dalam satu gelombang kami maksimalin 2 orang. Jam kerjanya anak magang di perusahaan Kak Nuno gimana untuk peraturannya? Kerja ya sesuai dengan perjanjian magang kami tuh udah dicantumin tuh semua jam kerja mereka, hari libur mereka. Soalnya kan kayak kami tuh kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5, Sabtu tuh masuk. Nah, untuk anak PKL tuh di hari Sabtu itu free. Nah, di situ kami ada cantumin waktu mereka kerja di hari Senin sampai Jumat, terus jam kerja mereka yang dari jam 1 sampai jam 3. Tapi kadang pun kami ada tempatin mereka sampai jam 5 sih. Cuma kadang ada permintaan dari sekolah yang nggak mau terlalu mempekerjakan anak-anak didiknya kali ya. Jadi tapi kebanyakan sih kami normalnya di jam 3. Kami kan balik jam 5. Kalau anak PKL tuh paling lebih cepat pulang 2 jam.